Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himania Pradini dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif? Yaitu adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalinnya sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Terus yang kedua itu ada isi komunikasi. Apa aja sih isinya? Yang pertama itu ada karakteristik, keterampilan, makna, dan hambatan. Terus kita lanjut dengan elemen-elemen yang membuat komunikasi jelas. Yang pertama itu pesan yang jelas. Jadi pesan yang ingin disampaikan pengirim harus samar atau salah satu arti apapun. Terus yang ketiga ada pesan yang lengkap. Jadi langkah yang diinginkan. Yang kelima ada keandalan. Pengiriman harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang disampaikan Jadi gimana sih menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai, kepercayaan, pendapat, dan ide penerima harus inti dari komunikatif yang efektif. Terus yang ke-8 ada komunikasi nonverbal. Jadi untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik, penerima harus melibatkan komunikasi saran nonverbal juga. Ini termasuk gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan lain-lain. Terus ada juga yang ke-8 adalah pemilihan media yang tepat. Jadi pemilihan media yang tepat untuk berkomunikasi juga merupakan keterampilan. Terus yang terakhir itu ada memberikan umpan balik. Komunikasi yang efektif selalu merupakan proses dua arah. Terus ada juga pentingnya komunikasi bisnis. Gimana sih pentingnya komunikasi bisnis? Yang pertama adalah manajemen karyawan. Jadi komunikasi yang efektif memastikan disiplin dari dan manajemen yang efisien karena karyawan yang didengar oleh manajemen puncak dan ada komunikasi terbuka dalam organisasi. Yang kedua, membangun tim. Orang-orang dalam organisasi bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan yang bersama sehingga komunikasi yang efektif meningkatkan moral seluruh tim. Yang ketiga ada pertumbuhan organisasi. Ini memastikan pengambilan keputusan yang baik. Terus yang keempat ada bangun yang kuat. Interaksi sering kali hubungan yang banyak hal secara positif
memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Terus yang kelima ada pastikan transparansi dan kembangkan kepercayaan, yaitu komunikasi yang efektif dianggap sebagai dasar untuk membangun kepercayaan dan memastikan berbagai informasi yang lengkap. Yang kelima adalah memfasilitasi kreatif dan inovasi. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan bebas untuk berbagai ide dengan mengeksplorasi sisi kreatif dan inovatif mereka. Yang keenam yaitu mengurangi kesalahpahaman. Jadi komunikasi yang efektif menghilangkan kemungkinan kebingungan dan menyampaikan pesan secara jelas dan tepat. Yang terakhir itu pertumbuhan organisasi. Jadi pertumbuhan organisasi itu menjaga hubungan baik antara karyawan dan manajemennya. Terus kita lanjut, ada jenis-jenis hambatan komunikasi. Jadi jenis-jenis hambatan komunikasi yaitu yang pertama ada bahasa. Bahasa ini adalah media komunikasi. Jika pengiriman penggunaan istilah teknis secara berlebihan, penerima akan kesulitan memahami pesan dengan jelas. Yang kedua, ambiguitas dan penggunaan abstrak yang berlebihan. Jadi meskipun pesan disajikan dalam konteks yang tidak merealitas atau tidak jelas yang melibatkan banyak pengertian. Terus yang ketiga ada pesan tidak terorganisir. Ketika kata-kata tidak diatur secara sistematis untuk membuat pesan yang kuat, itu kehilangan efisiensi dan maknanya. Terus yang keempat ada kelebihan informasi, yaitu efektivitas komunikasi berkurang ketika seseorang terus berbicara untuk waktu yang lama. Terus yang kelima Terus yang kedua ada kebisi. Yang terakhir ada hambatan fisiologis. Jadi salah satu hambatan paling umum untuk komunikasi yang efektif adalah fisik orang yang terlibat. Jadi beberapa di antaranya adalah gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gagap, dan lain-lain. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.